sulit membuat siswa sebuah SMK di Mandailing, Natal, Sumatera Utara bertingkah laku aneh. Sementara di Tegal, Jawa Tengah beredar lembar kunci jawaban soal ujian matematika. Entah apa yang ada di benak siswa sebuah SMK negeri di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini. Ia terlihat beberapa kali menjulurkan lidahnya layaknya orang stres. Selain bertingkah laku aneh, ia juga sempat tidur-tiduran meski ujian belum selesai. Aksi sang siswa ini baru berhenti setelah pengawas menegurnya. Ujian nasional hari kedua dengan mata pelajaran matematika ini terasa membebani para siswa akibat materi soal yang cukup sulit. Di Tegal, Jawa Tengah beredar lembar kunci jawaban soal ujian matematika. Lembar kunci jawaban ini disita warga dari sekelompok pelajar SMA di Jalan Arjuna, Kota Tegal beberapa saat sebelum UN dimulai. Namun Dinas Pendidikan Kota Tegal memastikan bahwa kunci jawaban soal ujian nasional yang beredar adalah palsu. Matematika memang menjadi salah satu pelajaran yang ditakuti para siswa. Jika ada kemauan dan ketekunan belajar, setiap pelajaran yang sulit bisa diatasi. Tim Liputan RCTI. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mempelajari apakah ada unsur kesengajaan dalam pencantuman biografi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang masuk dalam soal ujian nasional Bahasa Indonesia. Selain nama Jokowi, ternyata juga terdapat nama tokoh lainnya dalam soal ujian Bahasa Indonesia tersebut. Kehebohan soal ujian nasional berawal ketika para pelajar sebuah SMA di Bondowoso, Jawa Timur mengerjakan soal ujian Bahasa Indonesia hari Senin. Salah satu soal pilihan berganda memuat biografi singkat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pertanyaannya mengenai sikap keteladanan Jokowi seperti yang terdapat dalam soal. Munculnya soal dengan nama Jokowi di masa setelah pemilu dan menjelang Pilpres tentu menimbulkan pertanyaan. Apalagi sekolah seharusnya bebas dari segala hal berbau politis. Pihak sekolah membenarkan adanya soal dengan nama Jokowi tersebut, namun tidak tahu mengapa biografi singkat ini bisa muncul di soal ujian. Kalau menurut saya pribadi ya tadi memang ditunjukkan itu, menurut saya tidak masalah karena itu mungkin mengangkat tokoh-tokoh, kan tidak hanya Jokowi tapi juga ada macam-macam tokoh, jadi gitu. Sementara Wakil Menteri Pendidikan Muslihar Kasim mengatakan soal yang diberitakan saat ujian nasional dibuat jauh sebelum masa kampanye dan Jokowi bukan satu-satunya tokoh yang masuk ke dalam soal ujian nasional. Dengan kejadian ini kita lihat ternyata banyak tokoh yang dimasukkan di situ, termasuk almarhum Pak Rendra, Pak Iwan Fals juga masuk di situ dalam soal-soal, tidak hanya satu Pak Jokowi yang kebetulan saat ini masuk di dalam bursa pencalonan presiden. Kemendikbud akan mempelajari lebih lanjut siapa pembuat soal ujian ini dan apakah yang bersangkutan ada kepentingan politis dalam membuat soal ujian. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah Aljona Kautsar di Jalan Waiseputi nomor 29 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Aljona Kautsar adalah tersangka kasus penggelembungan harga pengadaan barang Komisi Yudisial yang merugikan negara 4,1 miliar rupiah. Dalam penggeledahan ini penyidik menyita 2 mobil dan 1 motor milik Aljona Kautsar. Pada penggeledahan yang berlangsung selama 3 jam, penyidik berupaya menemukan barang bukti penggelembungan harga pembelian barang oleh Aljona. Aljona Kautsar sendiri merupakan staf pada Subak Verifikasi dan Pelaporan Akuntansi di bagian keuangan Komisi Yudisial. Dalam tugasnya, Aljona diduga melakukan penggelembungan harga pembelian barang untuk Komisi Yudisial sehingga terdapat selisih hingga 4,1 miliar rupiah. Aljona Kautsar terjerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 14 hari lagi, Gubernur Banten Ratu Atut-Khosia tersangka sengketa Pilkada Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor. Penyidik KPK memastikan berkas untuk tersangka Ratu Atut-Khosia sudah lengkap atau P21 dan segera dilimpahkan jaksa ke KPK untuk kemudian disidangkan. Ratu Atut mempunyai beberapa kasus di KPK dan kasus yang P21 saat ini adalah kasus suap Pilkada Lebak Banten. Sementara kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Tangerang Selatan masih belum selesai pemberkasannya. Dalam proyek ini juga terlibat adik Atut, Tubagus Heriwardana alias Wawan, suami wali kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani.
Sidang suap impor daging sapi dengan terdakwa Lutfi Hasan Ishak kembali digelar siang tadi. Dalam sidang, saksi di Rut PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman mengaku memberikan uang hingga 1 miliar rupiah kepada Ahmad Fatanah. Menurut Maria, Fatanah menyebutkan uang tersebut akan digunakan sebagai sumbangan kemanusiaan PKS ke wilayah Papua dan juga Nusa Tenggara Timur. Tujuan pemberian uang kepada Fatanah diakui Maria sebagai upaya untuk mendapatkan tambahan kuota impor daging PT Indoguna Utama hingga 8.000 ton. Dalam kasus ini, Maria juga didakwa bersama 2 orang petinggi Indoguna lainnya yang telah divonis masing-masing 2 tahun 3 bulan dan denda 150 juta rupiah. Teriknya matahari membuat warga di tanah air kesulitan menyaksikan gerhana bulan total. Seputar